Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial cara membuat user pada MySQL dan mengatur hak aksesnya. Di sini kita akan membuat 3 user. Yang pertama administrator dengan hak akses full, yang kedua yaitu user yang hanya dapat menambah dan menghapus tabel, yang ketiga yaitu user yang hanya bisa edit, tambah dan hapus data. Langsung saja. Pertama kita masuk ke CMD dulu, kemudian pastikan masuk ke folder tempat exam dipasang, kemudian copy path-nya, lalu pindah ke path tempat exam terpasang, kemudian masuk ke MySQL bin dan ketikkan MySQL -u root spasi enter. Nah, sekarang telah masuk ke dalam MySQL di command prompt-nya. Pertama kita akan membuat user sebagai admin terlebih dahulu. Ketikkan create user, admin, add localhost, jangan lupa kasih tanda kutip, kemudian identified by. Setelah itu ketikkan passwordnya. Di sini saya memakai admin 123 saja agar mudah diingat. Titik koma, lalu tekan enter. Setelah itu kita kasih hak akses dengan mengetikkan grant all privilege on bintang titik bintang to admin at localhost, lalu with grant option titik koma, kemudian enter. Kemudian ketikkan flash privilege titik koma dan enter. Nah, dengan begitu maka user admin dengan hak akses full telah dibuat. Selanjutnya kita akan membuat user untuk tabel manager yang hanya dapat menambah dan menghapus tabel dengan mengetikkan create user tabel manager at localhost identified by, kemudian nama passwordnya ketikkan. Di sini saya mengetikkan tabel manager tabel mng titik koma. Pastikan sintaknya benar agar tidak error. Nah, setelah selesai kemudian berikan hak akses untuk user tabel manager dengan cara ketik grant create drop on. Kemudian nama database-nya, di sini saya menggunakan database dengan nama universitas. Kemudian titik bintang to tabel manager. Ini nama tabel manager bisa disesuaikan dengan nama user yang akan diberikan hak aksesnya. At localhost titik koma, jangan lupa tanda kutip, enter. Berikutnya
kita akan membuat user yang hanya dapat insert, update, dan delete. Sebelum itu ketikkan fast privilege dulu. Nah, selanjutnya kita akan membuat user ketiga. Create user, data editor. Ini nama usernya bisa disesuaikan dengan keperluan masing-masing. Kemudian add localhost, identified by, kutip, kemudian nama passwordnya, kutip lagi. Setelah itu titik koma dan enter. Dan pastikan untuk ngetiknya tidak ada typo agar tidak error. Kemudian kasih hak akses dengan mengetikkan grant, insert, update, delete, on, universitas, dot, nama tabelnya. Di sini saya menggunakan database universitas dan tabel mahasiswa. Ini bisa disesuaikan. Kemudian to, nama usernya yaitu data editor, add localhost, titik koma, enter. Selanjutnya ketikkan flash privileges, titik koma, enter. Nah, dengan demikian kita telah membuat 3 buah user dengan hak akses berbeda, yakni admin yang dapat hak akses full, kemudian user tabel manager yang hanya dapat menambah dan menghapus tabel, dan data editor yang hanya dapat menambah, edit, dan hapus data saja. Selanjutnya kita akan masuk sebagai admin untuk melihat hak akses apa saja yang bisa dilakukan oleh admin. Kita masuk ke database universitas. Kemudian di database universitas kita akan membuat tabel bernama mata kuliah dengan cara mengetikkan create tabel mata kuliah. Kemudian kita isi atributnya dengan ID tipenya integer, dengan auto increment, dan ID menjadi primary key, koma, lalu masukkan nama. Untuk nama mata kuliahnya tipenya adalah varchar dengan panjang 100, koma, lalu masukkan jumlah SKS, tipenya varchar atau kita ganti integer saja, panjangnya 3 atau kita ubah 2 saja. Kemudian titik koma dan enter. Kita lihat show tables, maka database pada universitas telah bertambah 1 tabel mata kuliah. Admin juga bisa melihat daftar data pada tabel mata kuliah. Di sini misalnya kita melihat isi data dari tabel mahasiswa dan mata kuliah. Kemudian kita akan coba menginsert data pada tabel mata kuliah dengan cara insert into mata kuliah. Kemudian nama kolom yang ingin kita insert yaitu nama dan jumlah SKS,
values diisi dengan isi data yang akan dimasukkan, yaitu misalnya di sini algoritma pemrograman dengan jumlah SKS-nya 3 titik koma. Kemudian kita lihat isi data dari tabel mata kuliah dengan cara select bintang from mata kuliah. Nah, data telah masuk ke dalam tabel. Selanjutnya kita coba login sebagai user tabel manager. User tabel manager ini hanya dapat menambah dan menghapus tabel. Kita masuk ke database universitas dulu. Setelah itu show tables. Nah, tabel manager bisa melihat tabel, namun tidak dapat melihat data yang ada di dalam tabel. Dan di sini kita coba mendrop tabel mata kuliah dengan cara drop table if exists dan kemudian ketik nama tabelnya titik koma. Nah, query OK artinya tabel telah terhapus. Sekarang jika show tables maka hanya ada tersisa tabel mahasiswa saja. Kemudian kita coba buat kembali tabel mata kuliah dengan cara create table mata kuliah, kemudian masukkan kolom yang akan dibuat yaitu ID dengan tipe data int atau integer dan auto increment sebagai primary key. Kemudian nama untuk nama mata kuliahnya, tipe datanya varchar dengan panjang 100. Lalu jumlah SKS. Tipe datanya adalah integer. Panjangnya adalah 2. Setelah itu tutup kurung dan titik koma, kemudian enter. Nah, tabel telah dibuat. Selanjutnya kita login sebagai data editor. Data editor ini hanya bisa menginsert, update, atau edit, dan delete data saja. Kita masukkan username dan passwordnya terlebih dahulu, kemudian masuk ke database-nya. Nah, namun ketika di sini show tables, maka yang muncul hanya tabel mahasiswa. Tabel mata kuliah belum muncul. Kenapa? Karena pada user data editor belum kita beri akses untuk mengakses mata kuliah. Karena itu kita kasih hak akses terlebih dahulu agar dapat mengakses tabel mata kuliah pada user data editor. Untuk itu kita login dulu sebagai root, kemudian ketikkan grant, insert, update, delete, on, nama database-nya. Di sini saya menggunakan database dengan nama universitas, titik, kemudian nama tabelnya yaitu mata kuliah, kemudian nama usernya yaitu data editor at localhost titik koma. Nah, kita telah memberikan hak akses kepada data editor untuk melakukan insert, update, dan delete. Selanjutnya kita coba login dengan user data editor. Masuk ke database-nya. Nah, pada user data editor ini tidak dapat melihat daftar data pada tabelnya karena hanya create, update, dan delete, tidak diberi hak akses untuk read data. Maka
Kita coba masukkan satu data pada tabel mata kuliah dengan cara insert into mata kuliah, kemudian nama kolomnya yaitu nama dan jumlah SKS, values-nya misalnya di sini pemrograman web dengan jumlah SKS adalah 3. Nah, datanya sebenarnya sudah masuk, namun karena data editor tidak dapat melihat daftar data yang ada di dalam tabel mata kuliah, maka kita akan login sebagai user yang lain, yaitu admin yang memiliki hak akses full. Jika kita lihat pada database universitas, kemudian lihat data pada tabel mata kuliah, maka data yang tadi dimasukkan oleh data editor akan masuk ke dalam database. Nah, jadi seperti itu cara untuk membuat user pada MySQL serta memberi hak aksesnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.